Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Bu harap semoga kalian dan keluarga selalu sehat, nggih. Amin. Amin. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Akan Bu Ari cek kehadirannya dulu. Ada Mbak Najma ada? Ada, Bu. Sebelum kita mulai, supaya anak-anak lebih semangat, silahkan anak-anak dengarkan lagu Indonesia Raya. Supaya kalian tidak lupa, nggih, karena sudah lama tidak sekolah. Nanti kalau suaranya tidak terdengar, anak-anak matur sama Bu Guru, nggih. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, membaca dan memahami isi teks petunjuk. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang energi alternatif dan pemanfaatannya. Yang ketiga, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif. Dulu, kalian pernah membuat mainan yang dapat melayang dengan bantuan energi alternatif angin. Siapa yang pernah membuat layang-layang? Siapa yang pernah buat layang-layang? Saya. Nah, sebelum membuat layang-layang itu biasanya ada petunjuknya terlebih dahulu. Sebelum membuat layang-layang, mari kita pelajari terlebih dahulu apa arti dari teks petunjuk. Oke, anak-anak silakan disimak video berikut. Anak-anak, di video ini kalian akan mempelajari mengenai pengertian teks petunjuk, bahasa dalam teks petunjuk, jenis-jenis teks petunjuk, dan contoh soal terkait dengan teks petunjuk. Kita bahas satu persatu. Apa adalah pengertian dari teks petunjuk? Teks petunjuk itu adalah teks yang memberikan panduan atau arahan terhadap sesuatu. Setelah kita melihat video, kita bisa menyimpulkan tentang pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Kalau sudah jelas, tugas kalian adalah membaca tentang teks petunjuk pembuatan layang-layang yang ada di LKPD dengan baik. Kemudian nanti silahkan dipraktikkan. Nah, nanti LKPD-nya akan Bu Ari bagikan di WA group. Gitu nggih? Nggih. Nah, tadi anak-anak sudah membuat layang-layang berdasarkan teks petunjuk. Sekarang Bu Ari tanya, kenapa kok layang-layang tadi bisa terbang di langit? Dibantu dengan apa? Angin. Angin, ya betul sekali. Angin itu termasuk salah satu sumber energi alternatif yang ada di bumi. Nah, apa itu sumber energi alternatif? Mari kita pelajari. Nah, anak-anak masih ingat tidak pelajaran tentang sumber energi? Menurut anak-anak, bagaimana jika energi yang digunakan manusia sudah habis?
Apakah ada energi penggantinya? Ada. Ada ya? Oke. Nah, manusia itu memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari ada sinar matahari, ada angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Ada beberapa sumber energi alternatif yang dapat kita manfaatkan. Mari kita bahas satu-satu. Ya, matahari itu merupakan sumber energi utama yang terbesar yang ada di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Bisakah kalian menyebutkan satu saja contoh manfaat energi matahari yang biasanya kalian gunakan di rumah? Menjemur baju. Pintar sekali Mbak Dita, menjemur baju, mengeringkan pakaian. Selanjutnya, angin adalah gerakan udara. Tadi kita sudah mengetahui bermacam-macam sumber energi alternatif. Agar semakin paham, kita simak bersama video di bawah ya. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Nah, tadi kita sudah belajar berbagai macam sumber energi alternatif. Agar lebih mudah memahaminya, anak-anak nanti bisa membuat peta pikiran. Anak-anak dapat membuat peta pikiran dengan melihat contoh yang ada di LKP. Siapa dari anak-anak yang tahu ini tanaman apa? Ini tanaman apa? Wah, gak ada yang tahu ini. Yaudah, kita simak video di bawah ini dulu, biar nanti semakin paham. Halo, selamat pagi adik-adik Papa. Nah, pembelajaran kita yang kedua, kita masih pembelajaran tema 2, subtema 3, energi alternatif. Namun pembelajaran kita di sini kita masuk pembelajaran IPS, yaitu energi alternatif dari tumbuhan, yaitu apa? Dari tanaman jarak. Nah, anak didik sekalian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Berarti dapat sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Anak sekalian, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah tumbuhan jarak. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel itu dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di wilayah kita Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi yang dikembangkan
sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi, karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Nah, tadi itu adalah gambar tanaman jarak. Tanaman jarak itu seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif biodiesel. Hasil olahan tersebut digunakan sebagai pengganti energi fosil. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo anak-anak, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ya, nggih. Untuk lebih memahami tentang pemanfaatan tanaman jarak, nanti tugas anak-anak adalah menulis pendapat tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisannya itu harus memuat tentang manfaat, kegiatan ekonomi, dampak pemanfaatan yang berlebihan, dan solusinya. Kalian bisa membaca petunjuk di LKPD yang Bu Guru bagikan. Oke, kita sudah belajar tentang apa saja ya hari ini. Siapa yang berani mengemukakan pendapat? Tentang sumber energi. Pinter Mbak Yudia, tentang sumber energi. Lalu yang pertama tadi tentang teks apa? Oke, tentang teks petunjuk nggih. Yang pertama tadi tentang teks petunjuk, tentang tentang sumber energi. Dan yang terakhir tentang tanaman apa nggih? Tanaman apa? Minyak jarak. Tanaman jarak, betul, benar sekali. Hari ini kita membahas tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sumber energi alternatif ada banyak jenisnya, antara lain ada matahari, ada angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan yang terakhir bahan bakar bio. Tanaman jarak dimanfaatkan untuk pengganti bahan bakar fosil yang bernama biodiesel. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal supaya nanti kita dapat mengetahui sejauh mana kita belajar. Nanti Bu Ari akan mengirimkan link evaluasi, soal evaluasi melalui Google Form yang akan dikirimkan Bu Guru di WA Group. Sampai nanti dikerjakan dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan jujur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, Bu Augira, Bu Augira sudah jelas penjelasan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, anak-anak bisa menanyakannya lewat WA-nya Ibu Guru. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup bersama dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.